Halo, selamat datang teman-teman. Nama aku Andra Parsdia, dan di channel ini aku upload segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, akuntansi, dan hal-hal yang berbau uang lainnya. Kalau kalian suka dengan tema di atas, kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang pajak UMKM. Kalau kalian anak akuntansi atau anak perpajakan, pasti sudah familiar banget lah ya dengan pajak UMKM, yaitu 0,5% dikalikan omset. Nah, video ini akan beda dengan video-video yang beredar di YouTube lainnya. Pertama, karena video ini akan membahas pajak UMKM setelah berlakunya UU HPP. Seperti yang kita ketahui, UU HPP telah disahkan pada bulan Oktober 2021, dan salah satu peraturannya yaitu memuat perubahan pajak UMKM. Yang kedua, video ini juga akan membahas pajak UMKM lebih detail, yaitu dari berlakunya PP 23 tahun 2018, bagaimana cara hitung, bagaimana cara setor dan lapor dan sebagainya, sampai dengan PP 23 tahun 2018 berakhir. Kita akan bahas semuanya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Oke, kita overview dulu pajak penghasilan bagi UMKM menurut PP 23 tahun 2018 sebelum UU HPP disahkan ya guys. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, subjek pajak UMKM ada orang pribadi dan juga badan, kan? Apabila orang pribadi atau badan punya penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun, artinya dia berhak menggunakan tarif umum PP 23 tahun 2018, yaitu 0,5% dikalikan peredaran bruto. Kalau dia tidak punya penghasilan kurang dari 4,8, artinya penghasilannya di atas 4,8 M setahun, ya dia dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum, yaitu tarif pasal 17 dan juga pasal 31 Undang-Undang PPH. Nah, apa bedanya setelah UU HPP disahkan? Untuk UU HPP, pajak UMKM ini hanya berlaku untuk subjek pajak orang pribadi, guys. Jadi kalau kalian orang pribadi punya usaha dan telah menggunakan PP 23 tahun 2018 dan penghasilan kalian kurang dari 500 juta setahun, nah kalian bisa bebas PPH, kalian bisa tidak dikenakan PPH. Jadi kalian tidak perlu membayar tarif PPH 0,5% dikalikan omset. Kalau yang tadi, meskipun penghasilan kalian 400 juta setahun, kalian harus tetap bayar pajak UMKM 0,5%. Kita bahas dulu guys, pengertian UMKM itu seperti apa. Jadi pengertian UMKM itu secara simpelnya ya, usaha perdagangan yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan. Nah, itu UMKM. UMKM berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 itu diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan modal. Untuk usaha mikro, modalnya itu kurang dari 1 M. Kalau sebelum adanya PP nomor 7 tahun 2021, modal untuk usaha mikro ini kurang dari 50 juta, guys. Nah, sekarang kurang dari 1 M. Untuk usaha kecil, 1 sampai 5 miliar. Sebelumnya itu 50 juta sampai 500 juta. Usaha menengah 5 sampai 10 M. Untuk sebelumnya 500 juta sampai 10 M. Dan ada lagi usaha besar, yaitu lebih dari 10 M, guys. Kriteria kedua, penjualan tahunan. Jadi kalau usaha mikro kurang dari 2 miliar per tahun, usaha kecil 2 sampai 15 miliar per tahun, dan usaha menengah 15 sampai 50 miliar per tahun. Ada lagi usaha besar berarti di atas 50 miliar per tahun. Nah, jenis pajak UMKM ini apa aja? Sebenarnya jenis pajak UMKM ini bisa dibagi 3 jenis pajak secara keseluruhan ya. Yang pertama, PPH badan atau pajak penghasilan badan. Kalau ini kalian menggunakan tarif PPH berdasarkan ketentuan umum. Yang kedua, pajak penghasilan pemotongan dan juga pemungutan. Kalian bisa dikenakan berbagai macam kewajiban perpajakannya di sini. Ada PPH 4 ayat 2, yaitu PPH final. Nah, PP 23 tahun 2018 itu masuk PPH final ya guys. Jadi itu masuk di PPH 4 ayat 2. Ada juga PPH 21. Ada juga PPH 22, PPH 23, PPH 26, dan sebagainya. Ini tergantung transaksi terjadi di perusahaan kalian masing-masing. Nah, misalnya kalau kalian sewa mobil nih ke seseorang, nanti kalian bisa dikenakan PPH 23. Untuk PPN, yang ketiga PPN, kalau omset kalian di atas 4,8 miliar, nah harusnya kalian sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kalian wajib untuk membayar atau menerbitkan
faktur pajak ya, dan memungut PPN setiap penjualan produk kalian. Nah, ini sorry guys, ini kepotong ya. Oke, next. Oke, hari ini kita bahas PP 23 tahun 2018 ya guys. Jadi PP 23 tahun 2018 itu merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Nah, siapa saja sih subjek pajak UMKM itu? Subjek pajak UMKM itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan juga badan. Nah, orang pribadi itu perorangan ya guys. Kalian punya warung kopi, kalian punya perdagangan, usaha dan sebagainya, itu orang pribadi ya. Jadi orang pribadi yang punya peredaran bruto 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun, itu kalian berhak menggunakan PP 23 tahun 2018. Untuk yang badan itu bisa WP badan tertentu, misalnya CV, koperasi, firma, dan ada perseroan terbatas atau PT. Nah, untuk WP badan tidak ada batas minimal penghasilan per tahunnya. Ya, pokoknya peredaran brutonya kurang dari 4,8 M per tahun. Kalian bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Itu subjeknya ya, guys. Next, pengecualian subjek pajak UMKM. Siapa saja sih subjek pajak yang bisa tidak menggunakan PP 23 tahun 2018 atau bahkan tidak boleh ya menggunakan PP 23 tahun 2018. Yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Jadi kalau misalnya nih penghasilan kalian kurang dari 4,8 M, tapi kalau sudah punya pembukuan yang lengkap, laporan keuangannya sudah ada, dan kalian memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, nah berarti kalian tidak boleh menggunakan tarif 0,5% dikalikan omset kalian. Yang kedua, WP badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan juga tax allowance. Tax holiday dan juga tax allowance itu basically fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menstimulus atau meningkatkan investasi dari wajib pajak ya. Jadi itu bisa pengurangan penghasilan kena pajak dan sebagainya. Yang ketiga, badan usaha tetap. Nah, BUT itu apa? BUT itu sebuah usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Itu badan usaha tetap. Yang selanjutnya, CV firma yang dibentuk beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Nah, kalau kalian CV, kalian firma, tapi jasa kalian pekerjaan bebas atau tenaga ahli, misalnya seperti akuntan, terus lawyer, dan sebagainya, kalian tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018. Oke, next, objek pajak dan juga pengecualiannya. Nah, sebenarnya apa saja sih penghasilan yang bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi objek pajaknya PP 23 tahun 2018 itu apa aja? Objek pajak PP 23 ini penghasilan. Nah, penghasilannya ini ketentuannya gimana? Seperti yang kita bahas, jadi penghasilannya kalau WPOP kurang dari di atas 500 juta, namun tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Dan penghasilan ini itu penghasilan semua cabang, guys. Jadi misalnya nih, kalian punya warung kopi di Surabaya, kalian punya warung kopi di Sidoarjo, di Jombang. Nah, ada 3 cabang. Di total semua penghasilan per cabang itu cuma 3 miliar. Kalian bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Kalau di total semuanya menghasilkan penghasilan 5M, nah kalian harus menggunakan PPh ketentuan umum. Untuk WP badan, penghasilan dari usaha tidak melebihi 4,8 M. Nah, apa saja sih penghasilan yang dikecualikan? Yang pertama, jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi yang seperti aku sebutin sebelumnya, guys, pekerjaan bebas itu pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga ahli ya, berhubungan dengan keahlian, akuntan, lawyer, notaris, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri. Jadi nanti ada ketentuan PPh final tersendiri, misalnya sewa tempat, sewa bangunan, dan sebagainya. Yang yang D, penghasilan yang bukan objek pajak, di misalnya sumbangan, zakat. Oke, next. PPh terutang, jangka waktu, dan juga pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Untuk tarif, sifatnya final ya guys, 0,5% dikalikan peredaran bruto kalian, dikalikan omset kalian. Nah, jangka waktunya, jadi jangka waktu kalian menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk PT, ini hanya 3 tahun pajak. Setelah melebihi 3 tahun, kalian pakai PP 23, kalian harus beralih ke PPh sesuai ketentuan umum. Untuk CV, firma, dan koperasi, ini 4 tahun pajak, dan WPOP, ini 7 tahun
pajak. Nah, untuk PT ini, kalau kalian pakai PP 23 tahun 2018 dari tahun 2018 kemarin, berarti sekarang PT sudah berakhir ya guys. Selain PP 23 tahun 2018, ada PMK 99 tahun 2018 yang mengatur ketentuan teknis atau pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Yang pertama yang diatur itu tentang pemberitahuan ke DJP kalau WP memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Nanti dikasih tahu gimana tata caranya untuk pemberitahuan ke DJP guys. Yang kedua, pelunasan pajaknya. Nah, gimana sih untuk melunasi pajak PP 23 tahun 2018 ini? Kalau di setor, kita nyetor sendiri ini gimana caranya? Kalau ada orang yang motong, ini juga gimana caranya? Itu nanti kita bahas. Dan yang terakhir, surat keterangan. Jadi bagaimana kita buat surat keterangan apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh. Nanti kita bahas ya guys.